Ya, kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya langsung ke juru bicara Presiden, Bung Fajrul Rahman. Bung Fajrul, tentu ini kerja sama-sama, kita tidak mengatakan bahwa yang lalu adalah sebuah kesalahan, tapi kemudian kita perbaiki di hari ini, karena memang ini semuanya hal yang baru. Kemudian kita temukan sama-sama, kita perbaiki sama-sama. Pertanyaannya, apakah kemudian ada keinginan untuk perbaikan tracing yang selama ini mungkin dirasa kurang? Contoh di dalam pesawat tadi yang seharusnya tidak kemudian di swab misalnya, berdasarkan hasil penelitian, atau di tempat lain? Pertama sepakat ini ya, kita harus melihat bahwa pandemi COVID-19 ini adalah problem kita bersama dan kita harus menghadapinya secara bersama-sama. Kita menjadi game changer, kita menjadi problem solver, bukan hanya masalah di Indonesia, di 270,20 juta rakyat Indonesia, tapi problem di 7,7 miliar manusia di bumi, di muka bumi ini. Nah, yang terpenting sekarang, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi Sadikin dengan melakukan perbaikan pada testing, kemudian juga perbaikan pada data, ini sesuatu yang kita sambut karena ini adalah dinamika dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sama-sama seluruh dunia juga belum mengetahuinya. Dan termasuk juga ini adalah upaya terbaru misalnya dari pemerintah dengan mencoba menerapkan kembali yang namanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan kita berharap semua instruksi dari Mendagri ini ditaati oleh 7 gubernur di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan tentu saja ada sejumlah kabupaten yang ada di dalamnya. Bahkan di dalam instruksi Mendagri ini juga dimungkinkan pada gubernur untuk menetapkan daerah-daerah tertentu yang... Kita bicara soal tracing tadi, Bung Fajrul. Apakah kemudian akan ada perubahan ke depan seperti yang disampaikan oleh Pak Budi Gunadi, Pak Menteri Kesehatan tidak mengatakan itu, tapi bahwa mengatakan ada kesalahan dari tracing, dari testing, mohon maaf. Ada kesalahan dari testing yang kemudian dilakukan selama ini. Nah, kita akan menunggu dalam waktu dekat ini apa yang akan dikerjakan oleh Pak Budi Gunadi Sadikin, terutama pada perbaikan mengenai testing, kemudian juga perbaikan mengenai data. Untuk 181,5 juta masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman, efektif, suci, dan halal tersebut. Nah, ini juga menjadi penting menurut saya, orang seperti Pak Saleh, terima kasih juga atas semua kritiknya sehingga semua perbaikan-perbaikan ini terus bisa dilakukan baik secara internal di dalam pemerintahan, yaitu melalui seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan, maupun juga dari anggota DPR maupun masyarakat. Ini kan perbaikan terus-menerus dilakukan, termasuk misalnya dalam kasus vaksin COVID-19, pemerintah mendengarkan masyarakat sehingga dibuat itu menjadi gratis untuk 181,5 juta orang. Tadinya kan ada sebagian mandiri, ada sebagian yang gratis. Nah, pemerintah mendengarkan masukan dari masyarakat. Jadi masukan yang terus-menerus dari masyarakat ini adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki kebijakan di dalam upaya bersama-sama menghadapi COVID. Saya sekarang ingin ke Bung Saleh, ingin masukan apa kemudian disampaikan ke pemerintah. Bung Fajrul akan mendengarkan, Bung Saleh. Jadi sebetulnya kan bukan hanya soal testing tracing tadi. Ini Menteri Kesehatan juga berbicara bahwa beliau kurang begitu percaya dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah. KPU katanya yang diambil. Dan sekarang malah beliau meminta akan mempergunakan data yang dipergunakan oleh KPU ketika mereka menyelenggarakan pilkada. Nah, berarti kan selama ini pendataan yang ada itu kan berarti kan ada yang salah gitu. Nah, karena itulah maka ini kan jadi problem besar juga. Betul. Jadi ini yang penting kita melihat ke depan sekarang ini ya. Artinya pemerintah melalui Pak, ini giliran saya dulu. Sebentar, Bung Fajrul, nanti saya berikan kesempatan. Silakan, Bung Saleh. Giliran saya dulu dong. Jadi kalau misalnya pendataannya ini misalnya salah, yang selama ini berarti 10 bulan terakhir ini, kita berkutat pada hal-hal yang salah, kan begitu. Nah, kalau misalnya kita mau memperbaiki ke depan, ya tentu itu semangatnya baik. Tetapi kenapa kok sampai 10 bulan, itu baru kita menyadari ada sesuatu yang salah di situ. Dan jujur saja apa yang dikatakan oleh Pak Budi ini, kadang-kadang kalau kita lihat sepintas itu ya, ini benar gitu loh. Jadi kalau benar ya tentu kita dukung. Yang disebutkan itu didukung, tetapi jangan salah. Ini harus dievaluasi juga yang 10 bulan terakhir ini. Karena 10 bulan terakhir ini menghabiskan uang, anggaran, kemudian program kita, waktu terutama, banyak sekali yang bisa terbuang. Nah tentu ini harus diperhatikan juga.
Nah karena itulah maka ke depan, misalnya kalau ditanya pada saya, kira-kira apa yang dilakukan? Misalnya banyak hal, misalnya terutama soal tracing tadi. Tracing ini kan biayanya mahal. Kita harus rapid antigen yang biayanya antara kisaran 250.000 sampai 350.000, kan mahal sekali. Orang banyak bepergian di mana-mana. Kemudian yang kedua, Testing Pak Saleh maksudnya, Mas. Testing bukan ya, tracing. ya, testing itu kan ada kaitannya tracing, Mas. Jadi kalau mau tracing itu kan orang dites juga ada Oke, juga baik, gitu. baik. Oke. Jadi kemudian ini kan ada penemuan dari salah satu universitas terbaik di tanah air. Itu kalau nggak salah kan penemuan dari UGM, yaitu Ginos. Ginos. Iya, oke. Ya, Ginos ini kan biayanya murah. Kalaupun di testing itu akurasinya di atas 90%, jadi sudah tidak mengkhawatirkan dan tidak meragukan. Dan kenapa misalnya kita tidak mempercepat bagaimana memproduksi alat ini supaya kemampuan tracing dan testing kita itu semakin meningkat. Karena kalau tanpa testing dan tracing kita itu ibaratkan perang di alam gelap. Kita tidak tahu ke arah mana kita akan berjalan. Nah karena itulah maka testing tracing seperti Ginos ini harus diproduksi massal. Ini waktunya sudah habis Pak Saleh, saya akan berikan kesempatan kepada Bung Fajrul. Tadi saya jelaskan sedikit memang Ginos sudah digunakan di beberapa stasiun, tapi bagaimana soal percepatannya? Silakan. Banyak lagi kepada Pak Budi Gunadi Sadikin sehingga perbaikan secara internal ini akan terus-menerus bisa terus kita perbaiki. Dan kemudian kita tentu berterima kasih dan kita sama-sama sekarang menghadapi apa yang terjadi ke depan ini. Perbaikan sudah dilakukan karena kritik secara internal dan kritik juga yang dilakukan oleh DPR. Silahkan nanti mengundang kembali Pak Budi Gunadi Sadikin. Dan kita tetap bersama-sama berharap bahwa upaya kita, yaitu strategi pemerintah 3M, 3T, dan vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan kami tentu mohon dukungan kepada media massa seperti Kompas TV dan juga kepada DPR agar program 181,5 juta yang harus divaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Mohon kami berterima kasih sudah kepada MUI karena sudah menyampaikan bahwa vaksin COVID-19 itu suci dan halal, dan kemudian kepada BPOM yang sudah mengeluarkan EUA bahwa itu aman dan efektif, dan mohon dukungan dari masyarakat sehingga setidaknya pada garis depan kita saja yang 1,4 juta ini bisa selesai dalam 2 bulan ke depan. Dan ini sesuai dengan harapan kita bersama supaya penambahan kasus ini tidak lagi berjalan dengan... Meskipun kita akan mendengarkan nanti. Iya, bagaimana kemudian dari gebrakan dari Pak Budi Gunadi Sadikin, karena beberapa kali kemudian juga mengeluhkan apa yang telah terjadi sebelumnya, nanti kan dievaluasi sesuai dengan harapan Bung Saleh. Hanya dengan kerjasama, dengan gotong royong, kita bisa... Saya nggak dikasih closing statement ini. Oke, singkat saja Bung Saleh, silakan. Terima kasih. Ya, saya berharap pemerintah yang mulai bekerja keras, karena ini tidak tanggung-tanggung, ini biayanya besar, waktu kita terbatas, sementara korban makin banyak. Yang kedua, kita mendukung, ya ingat tuh, kita mendukung seluruh upaya pemerintah untuk mengantisipasi COVID-19 ini. Jangan dikira kalau misalnya kita melakukan kritik itu berarti kita tidak dukung. Kita dukung. Tapi karena itu tolong harus mendukung semua. Karena ini kerja kolosal. Rencana koordinasi benar, melakukan komunikasi publik baik dengan DPR maupun dengan masyarakat luas sehingga dengan demikian penanganan COVID-19 ini bisa berjalan lebih cepat. Baik. Mari bekerja bersama-sama menghadapi COVID-19. Baik. Terima kasih Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bung Saleh dari DPR. Terima kasih juga Bung Saleh Daulay, Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI. Terima kasih, selamat malam, salam sehat selalu.